Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alqa'il iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin al-qa'il man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannif al-luqtatu qala sallallahu alaihi wasallama ad-dallatu wal-luqtatu tajiduha fa'anshidha wala taktum wala tukhayyib fa in wajadta rabbaha fa'iddaha wa illa fa innama huwa malullahi yu'tihi man yasha'u. Al-luqtatu tawi iki kun rangaken barang temuan. Lagi mlaku jalan-jalan nemu anggur, nemu apel, nemu jeruk, nemu barang perkara sing cepet busuk, misalkan kalau dibiarkan ya dipek mawon Bu, langsung diuntal, langsung dimakan. Kecuali nanti kalau ada orang yang mencari, ya mbok ganti, gak usah khawatir. Kalau kalian menemukan sesuatu di jalan, tapi sesuatu itu adalah sesuatu yang bisa cepat busuk, bisa cepat hancur, kalau nggak dimanfaatkan, maka manfaatkanlah itu. Akan tetapi ketika ada yang datang untuk mencarinya, maka nggak usah berpura-pura nggak tahu. Wong sakjane wis ning wetengmu. Ya akui saja bahwa tadi saya memang menemukan sesuatu yang dicari tersebut, tapi sudah saya makan, nanti saya ganti. Kalau tidak ada yang mencari, karena perkara yang remeh biasanya itu nggak bakalan nyari itu. Lah misalkan kalian itu nemu jambu 1 biji, tercecer lah, terjatuh dari kiriman yang isinya itu 5 ton misalkan, 5 ton jambu dikirim dari Malang ke Jakarta misalkan, jeruk Malang, apel Malang misalkan, jatuh di jalan 1, orang mungkin Bu balik neh golek 1 biji itu, maka makan saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, bisdawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dallatu utawi barang ilang, wal luqtatu lan barang temuan. Barang hilang atau barang yang ditemukan. Tajitu kang nemu siro ha ing dollah fa ansidha, mangka nyuaraake siro ha ing dollah lan luqtah, siarkan ya, siarkan. Wala taktub lan aja ngumpetake sira, wala tughayyib lan aja nyamarake sira, fa in wajadta mangka lamun nemu sira rabbaha ing wong kang duweni telah lan luqtah,
fa iddaha mangka ngasia siro ha ing karone. Wa illa, tapi ketika tidak nemu, tidak ada yang mencari, tidak ada yang menggoleti, fa innama mangka pesti huwa utawi ma perkara barang sing ditemu mau iku malullah, iku artone Gusti Allah, barange Gusti Allah, hartane Gusti Allah, yutihi maringi sapa Allah hi ing mal man ing wong sa'a kang resok sapa Allah. Maka berarti barang temuan tersebut adalah rezeki yang Allah sediakan untuk orang yang nemu. Di awal tadi saya sampaikan nemu perkara barang sing remeh. Ya. Boleh jadi itu adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala lewat makhluknya, entah itu malaikat, entah itu lewat jin muslim, entah itu semacam-macam. Makan saja. Ya kecuali tadi saya sampaikan kalau memang ada yang mencari, ya kasih, kembalikan. Diganti. Tapi yang mbok medite ora karu-karuan. 5 ton hilang sak biji loh. Regone paling piro 500 perak. Tapi ketika menemukan sesuatu yang berharga, menemukan sesuatu yang berharga, maka jangan diumpetkan. Nemu duit misalkan, itu kan perkara barang sing berharga. Nemu duit ning pengajian, menghadiri tabligh akbar, ternyata ada duit 2.000 misalkan 2.000 ente, 1.000 ente, 500 ente misalkan. Maka jangan diem, wala tughayyib, ojo nyamarake, diem bae, jangan. Tanya tepis miring yang di situ, kamu kehilangan duit enggak? Tapi ya jangan ditunjukin gitu loh, kamu kehilangan duit enggak? Enggak tahu, coba saya cek dulu dompetku atau sakuku atau apa mas. Oh enggak lah. Kalau misalkan ada yang ngaku, iya saya hilang berapa? Tanya. Enggak cuma ngaku-ngaku. Hilang berapa coba? Saya kehilangan 3.000. Oh berarti ini bukan. Masalahnya nilainya tidak seperti itu. Aku nemu 500 hilangnya 3.000. Umpati 2.500 bu. Siarkan. Ya. Siarkan dulu. Aku nemu dompet. Lari ke panitia misalkan. Kalau jenengan itu tidak mau ribet, ya sudah serahkan saja sama ke panitia. Karena merasa itu bukan barangmu, bukan hakmu, ya sudah serahkan saja sama panitia. Lalu minta kita untuk panitia itu menyuarakan atau menyiarkan. Yang merasa kehilangan silakan datang atau seterusnya atau semacamnya. Tapi untuk perkara-perkara yang remeh, ya, sesuatu yang tidak lazim dimiliki, ya, merah delima misalkan jenengan bareng ngaji wiridan, tengah wengi bulan puasa wingi, karena 10 hari terakhir itu adalah hari-hari yang sangat baik. Malamnya kalian habiskan untuk zikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya dan seterusnya dan seterusnya. Tiba-tiba
dengan gerakan hati yang tak terduga, kalian itu keluar rumah misalkan, ternyata nemu merah delima atau semacamnya, yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil saja. Itu kan tidak lazim dimiliki oleh seseorang, wis mesti kalau enggak dari malaikat ya dari jin yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada Anda. Fa inna ma huwa malullahi yutihi man yasha'u. Itu adalah barang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan liburan pulang dari Taiwan pengen ngajak saudara-saudara ke Daduman yang alun-alun atau kemana liburan, terus tiba-tiba ada seorang anak kecil yang tersesat atau apa, atau hilang atau gimana, pokoknya ada anak kecil di situ, ya rumatan Bu, ambil. Atau kalau enggak kalian itu siarkan, jangan dibiarkan, pokoknya jangan dibiarkan gitu loh maksudnya. Jangan dibiarkan. Kalian foto, share di Facebook, siapa yang merasa kehilangan anak tersebut ada bersama kita, atau kalian nggak pengen ribet misalkan, serahkan itu kepada yang berwajib, ya, ke pos polisi atau kemana. Jangan biarkan, tidak boleh kita membiarkan sesuatu yang berharga atau kalian bawa pulang, kalian rumat, kalian itu adalah seorang muslim, mendingan kalian sing rumat. Saiki Bu lagi rame. Kamboja itu sudah tercium, sudah ke lacak perdagangan organ tubuh lewat pasar internasional, ya. Banyak sekali korban. Bisa jadi anak-anak yang semacam itu bagian dari target mereka. Anak hilang entah kemana, bisa jadi dibawa ke sana. Makanya kita harus menyelamatkan sebelum ditemukan anak tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian merasa diri kalian adalah seorang muslim, seorang mukmin, selamatkan itu, mendingan kalian singgung. Tapi tetap di-share lewat sosial media. Ya. Atau kalau enggak, langsung laporkan ke yang berwajib. Mereka adalah pengayom rakyat. Walaupun citranya lagi tapi itu bukan urusan kita. Mau ceritanya itu lagi nggak baik atau bagaimana, itu bukan urusan. Yang jelas itu adalah tugas mereka. Kita telah memang sangat mengerikan. Jangan membiarkan ya, pokoknya jangan membiarkan. Nemu emas, nemu duit, nemu dompet, nemu anak yang di jalan, ambil. Tapi aja di aku, ya, aja di aku. Fa'an syiddaha, menyuarakan, share lewat sosial media, TikTok kah, Facebook kah, atau semacamnya. Wala taktum, jangan disembunyikan, pura-pura nggak tahu. Wala tughayyib, nggak ngerti. Fa'in wajad rabbaha, ketika ketemu sama pemiliknya, maka kasihkan. Tapi wa illa fa innama huwa, ketika tidak ada yang menemukan, tidak ada yang mencari, nggak tahu empunya siapa, yang pemiliknya nggak mencari, huwa malullah, itu adalah
harta dari Allah Subhanahu wa taala yutihi man yasha'u, yang akan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Rizki, Bu. Ambil, makan. Ambil, simpan. Siarakan, suarakan, kasih tahu. Nggak ada satupun yang mencari. Ya udah, itu Pak. Ya, ambil untuk kau gunakan. Al-hibatu utawi kikun raken hibah, pemberian, kasih hadiah. Saiki lagi musim, Bu. Ngunduh manten ke lagi musim. Sampai-sampai saya itu masih tertahan ning Magetan, harusnya sudah balik ke Brebes. Karena saking banyaknya bar lebaran, akeh mantenan, jadi saya itu ya mau nggak mau harus tinggal dulu di sini. Karena sudah bagian dari adat dan tradisi kita, kalau nek duwe tonggo lagi duwe gawe ya kita rewang kan gitu. Itu tradisi. Tradisi itu sangat baik sekali karena itu bagian dari anjuran. Ya. Maka tradisi orang Jawa itu sangat Islami sekali. Gotong royong, bantu membantu, saling meringankan, itu sangat luar biasa. Jangan dibilang itu hanya sebatas, oh ini kan tradisi. Sajane orang ngono ya orang, iya memang nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban. Gitu loh. Nggak ada kewajiban. Ini hanya sebatas anjuran. Mbok eling-eling awake dhewe ngono lho. Suatu saat kalian pun akan melakukan hal yang sama. Ketika kalian tidak diperlakukan apa yang menjadi dongkole hatimu, maka kalian bisa merasakan. Saling memberi hadiah, ya. Kasih kado, kasih ampau. Nek cara wong Jawa Timuran buwuh. At-targhibu fiha utawi kiku ndemenake ing dalem hibah. Memberikan kegemaran, ya, menyampaikan sesuatu yang baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, bisdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadau. Yang benar itu tahadau, Bu, bukan tahadu. Tahadau utawi hadiah sira kabeh. Fa innal hadiyata, mangka setukune hadiah itu tudhibu, ngilangake apa hadiah. Hadiah itu bisa menghilangkan wah rasadri, unek-unek sing ana ning jero ati, dongkole rasa ati, dendam, iri hati, benci, dengan saling memberi hadiah. Ya. Kalau orang sudah bisa memberi hadiah, maka kemarahannya yang dulu pernah dirasakan terhadap orang tersebut mulai hilang. Tapi sebelum dia itu mampu menyampaikan atau memberikan hadiah, mesti dongkolesi, Bu. Maka ciri dari orang yang bisa beradaptasi terhadap hatinya, orang yang sudah bisa menguasai dirinya, orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, iso mei hadiah. Salah satu cirinya. Kalian marah terhadap sahabat atau teman kalian yang dulu dianggap itu baik, tapi pernah mengkhianati misalkan, contoh. Maka selama kalian tidak memberikan sesuatu apapun terhadap orang tersebut, walaupun tidak menjadi satu kepastian, ya, tidak menjadi satu kepastian, tapi umumnya kalau belum bisa memberikan sesuatu apapun, memberikan hadiah terhadap orang tersebut, berarti rasa jengkele, rasa dongkole, rasa marahnya itu masih ada. Tapi wis ngasih, wis senyum, itu walaupun
Ya, walaupun hati masih nggak terlalu percaya lah ya, masih rasa sakitnya itu masih ada, tapi minimal berkurang. Wahras sadri, mampu menghilangkan unek-unek anak sakjroning ati, rasa dongkol, rasa marah, rasa benci. Wala tahrikonna lan ngremehake temen, lan aja ngremehake temen. Jangan meremehkan jaratun li jaratiha. Meremehkan tonggo tepis miring walau sikko firsin syatin. Masak ayam misalkan. Kalian itu masak ayam di sop misalkan. Dimasak lodeh atau semacamnya. Padahal kalian itu di rumah ada 3 orang. Ya, ada 3 orang. Terus kalian cuma beli ayam atau dapat jatah dari seseorang atau pemberian seseorang, itu cuma 4 potong misalkan. Kan berarti ada sisa 1. Bagi ibu sama tetangga. Walaupun sak potong cuma duduhe sing akeh, duduhke apa ya Bu ya? Kuah Airnya Abah. yang banyak. Kuah ya, kuah. Kuahnya. Abah. Walaupun cuma sepotong, kuahnya yang lebih banyak. Kasih Bu sama tetangga. Dan yang jadi tetangga rusak sok-sokan. Dikasih kok malah ngedemul. Marang gerutu. Nyapa ya kayak barang ora enak. Saiki dudu tok sing akeh. Ngedumel, Bu. Ya kan sakit kan? Kasihan kan yang ngasih kan sudah malu. Padahal itu, aduh piye cuma. Ya memang seadanya segitu. Jangan meremehkan sesuatu yang sifatnya itu walau hanya sedikit. Baik yang memberi maupun yang terima. Tidak boleh meremehkan. Harus saling menjaga. Ya, menjaga hati masing-masing. Yang satu dia pun sebenarnya malu memberikannya cuma segitu. Sing terima sebenarnya ya rapati butuh, tapi ojo nganti nyinggung karo sing ngei. Ya, bagaimana dia itu butuh? Wong sebenarnya dia itu sebenarnya di rumah pun ada rendang misalkan, dikasih ayam, mukur dua tok sing akeh, kuahnya tok yang banyak kan, tapi ya itu tadi. Ojo nganti saling menyinggung, saling menyakiti. Ya. Yang ngasih sedikit itu pun jangan terlalu pede. Ya, jangan terlalu pede, tapi juga jangan terlalu membebani hati. Jangan bersedih, gitu loh maksudnya. Ya sudah biasa saja. Ini anjuran dari Rasulullah, saya disuruh untuk berbagi karo tonggo, sama jar, sama tetangga tepis miring. Ya sudah berbagi saja. Jangan berat hati. Tapi ojo pede-pede. Bisa jadi yang dikasih jauh lebih enak lauknya misalkan. Nah, sekali lagi yang menerima pun kudu njogo atine singei. Ya. Jangan bilang kayak apa, kayak gini kok dikasih-kasih. Jangan. Qala sallallahu alaihi wasallam tahadau. Tahadau ya Bu, jangan tahadu. Yang bener tahadau. Utawi hadiah sira iku tahabbu.
nggak usah ada wawunya. Itu ada wawu sama alifnya. Langsung bak saja, bak domah bu. Tahabbu. Iku demenake ati sira. Bisa membahagiakan kita. Hadiah itu, saling memberi hadiah itu bisa bikin kita itu bahagia, menyenangkan. Saling bertukar hadiah. Cah-cah cilik saiki ibu, nek ulang tahun itu rasa syukurnya itu ngundang tepis miring, bocah-bocah di kelompoknya dikumpulkan, itu ada yang bawa mainan segala macam, itu seneng, sama-sama seneng ya. Bocah sing lagi ulang tahun seneng dapat hadiah, nanti suatu saat temennya yang ngasih itu pun ulang tahun, dia pun moro lalu memberikan, saling bergantian. Dilatih untuk senang memberi, ya, dilatih untuk senang memberi. Ojo ngelatih senang menerima, Bu. Tangan di atas itu jauh lebih baik ketimbang tangan di bawah. Ajarkan sejak dini anak-anak kecil kita, anak-anak kita itu untuk senang memberi, gemar mengasihi. Supaya kelak dia itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Gemar untuk memberi. Ora pelit sih, Bang. At-targhibu minar ruju'i fil hibati. Utawi ikiku medeni mengancam minar rujuk saking jabal fil hibati ing dalam hibah. Larangan keras untuk sesuatu yang sudah diberi kok diminta kembali. Kene aku ora sidong nih. Enggak boleh ya. Sudah dikasih. Saya jadi ingat apa namanya ingat orang-orang yang mencalonkan diri jadi DPR, jadi yang macam-macam, menjanjikan sesuatu, terus memberikan sesuatu, ternyata tidak jadi, terus diambil kembali. Kan itu sering terjadi, Bu. Loh, perjanjiannya kan kalau saya jadi silakan dinikmati, kalau saya nggak jadi ya saya ambil kembali. Itu tergantung perjanjian memang ya wis ngono kuwi. Tapi mbok isine ngono lho. Tapi rakyat kita, Bu, rakyat kita pun harus apa namanya? Harus ditempa mentalnya itu jangan mental menerima. Ini yang jadi masalah gitu loh. Ini yang jadi masalah. Mental kita itu dididik untuk menjadi penerima. Sedangkan agama mengajarkan kita untuk memberi, bukan menerima. Jangan nggak bisa bayangkan, andaikan kita itu menjadi seseorang yang berjiwa pejuang, bukan menjadi seseorang yang berjiwa pecundang, maka makmur tanpa harus mengemis, Bu. Andaikan semuanya menjadi jiwa pejuang, semuanya ya. Saya tidak mengatakan salah satu, semuanya. Rakyatnya, pejabatnya, semuanya menjadi pejuang, makmur Indonesia. Orang nyampe utangnya triliunan, Bu. Di sini rakyat sudah dengan senang hati, dengan malah pejabat korupsi. Gimana mau maju? Kita rakyat sudah bayar pajak, pajaknya dikorupsi. Orang melebu ning anggaran. Ya
Harus kerjasama antara rakyat dengan pejabat, antara pejabat dengan rakyat. Semuanya memiliki jiwa pejuang, mesti menang, Bu. Mesti menang. Kita itu rakyat Indonesia itu berapa? 270 juta atau sekarang lebih 290 juta. Bayangkan 270 juta atau 230 juta penduduk Indonesia. Andaikan per orang itu nyumbang sekilo saja, sekilo beras, berapa ton itu? Berapa ton? Nggak bakalan kurang-kurangan pangan, Bu. Nggak bakalan. Terjadi ketimpangan itu karena ketidakadilan. Itu aja. Maka kita terus berusaha untuk tetap menjadi seorang pejuang, bukan pecundang. Yang senang memberi, bukan hanya menerima. Orang dikai war-war, rame, demo. Dikai meneng, diam, seolah-olah nggak ngerti. Itu pecundang itu. Harusnya dikasih, nggak dikasih biasa saja. Lesaranana iku lana kadwe ingsun masalu su'in. Masalu harusnya ya. Tulisanku mislu su'in. Harusnya masalu. Sepadane wong elek. Alladzi ya'udhu fi hibbati kal kalbi. Iku wong kang narik balik apa alladzi fi hibbatihi ing dalam wehane alladzi kal kalbi kaya asu alladzi yaqiu kang muntas sapa kalbu semayaudu mangka kari-kari balik sapa kalbu fihi ing dalam ki fayaqulu mangka mangan apa kalb hu ing yaqiu qala Qatadah radhiyallahu anhu wala na'lamul qai'a illa haramun. Orang yang mengambil kembali ya, mengambil kembali barang yang sudah dihadiahkan, orang yang merampas kembali sesuatu yang sudah diberi, itu seperti anjing yang muntah. Asu sing mutah. Terus semayaudu fihi fayakuluhu utah-utahane kuwi dipangan neh, Bu. Ya, utah-utahane kuwi dipangan neh, dimaem neh, dimakan lagi. Orang yang mengambil sesuatu yang sudah dihibahkan, sudah diberikan kepada orang tersebut, maka seperti anjing yang mutah, lalu utahannya itu dimakan kembali sama anjing tersebut. Lalu Qatadah itu, sahabat Qatadah itu menyampaikan wala na'lamu al-qai'a illa haramun. Bukankah sesuatu yang sudah diutahkan lalu dimakan kembali itu hukumnya haram? Memberikan satu analogi, perumpamaan. Lalu Qatadah menyimpulkan, bukankah sesuatu yang sudah mutah, lalu dimakan kembali, utah-utahan gue kan wis najis, sesuatu sing haram untuk dimakan kembali. Kabeh-kabeh agama, kabeh-kabeh hukum. Ya sudah, tanpa hukum wis jenengan mutah.
lalu makan lagi utahane gelem purun apa mboten? Mesti ora gelem, Bu. Najan utah-utahane ki daging rendang, Bu. Tapi nek wis utah-utahane ya emoh, Bu. Padahal utahane dhewe tapi wis mesti duweni rasa jijik, Bu. Ya kan? Makanya al-qayyi'u illa haraman. Angin utah-utahan illa haraman, yaitu sesuatu yang diharamkan. Ora oleh, Bu. Wa anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Mugi-mugi Allah ngridoni karone Nu'man dan Bashir. Kala dawuh sapa Nu'man, cerita sapa Nu'man, atani abi atiyatan. Maringi ingsun sapa abi bapak ingsun atiyatan kelawan peparing. Faqalat mangka ngucap sapa Amrah. Sapa Amrah bintu Rawahah. Amrah itu istrinya Bashir. Aku dikasih, ada anak, Bu. Ada anak diberi motor. Diberi semacam-macam lah, ya, diberi. Istrinya komentar, nanti dulu, ojo main ngasih. Rawahah ini, Umrah bin Rawahah ini, la'ar to aku rarito, gosik to, hatta tusyida, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas pemberianmu. Oleh ora Kanjeng Nabi, ayo kita datang dulu ke Nabi. Apakah Rasul itu mau menjadi saksi atas pemberianmu terhadap anakmu itu? Ayo kita datang dulu ke Rasul. Kita tanya. Fa'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala inni a'taitu ibni min Umrata binti Rawaha atiyatan fa'amaratni an ushhadaka ya Rasulullah. Qala a'taita sa'ira walidaka misla hadza qala la. Lalu mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka menyampaikan maksud dan tujuannya. Ya Rasulullah, saksikan bahwa kami itu mengalami kejadian yang seperti ini. Apa? Dia memberikan sesuatu yang berharga terhadap anak ini. Lalu Nabi menyampaikan, nanti dulu. Sebelum saya menjadi saksi, saya tanya dulu sama kamu, Bashir. Kamu memberikan ini kepada semua anak-anakmu enggak? Walidaka misla hadza. Kamu memberikan yang sepadan ini sama anak-anakmu enggak? Kamu punya berapa anak? Contoh 5 misalnya. Kamu punya 5 anak. Cuma ini yang kamu kasih. Iya. Yang lain tidak. Qala la mboten. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, fattaqullah, ojo ngono, kowe wedi karo Gusti Allah. Wa'dilu, kowe kudu sing adil baina auladikum, sama anak-anakmu yang lain. Kamu ingin anak-anak itu berbakti kepadamu semuanya. Yang 4 ini kamu mengharapkan kebaktiannya. Yang 4 ini kamu ingin dihormatinya. Yang 4 ini kamu pun menginginkan sesuatu yang baik. Tapi kamu sendiri tidak melakukan hal yang sama. Cuma anak ini yang kamu berikan. Kenapa? Ini anak mbok enom. Ternyata anak mbok enom, Bu. Anak mbok enom kan luwih disayang timbang anak mbok uwe. Bu, jangan gitu. Kamu harus berbuat adil.
Walidha kamislah hadza. Kamu berbuat baik semuanya. Kamu kasihkan anak-anak ini semuanya. Qala la, boten. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Jangan seperti itu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gawe adil marang anak-anak. Punya anak 4. Dia terus yang diberikan HP misalkan. Saya punya dan saya paling berhak untuk cerita ini, Bu, karena saya itu bagian. Saya punya teman, saking akrabnya saya dianggap sebagai anak, Bu, sama orang tuanya teman saya itu. Saking akrabnya saya dengan teman itu. Sehingga saya ke sana itu sudah kayak rumah sendiri, mau makan tinggal ambil sendiri, sampai rumah sudah kayak rumah sendiri, main blusuk saja. Karena saya pun diberikan kamar di sana gitu loh. Ada kamar sendiri buat saya di sana. Sudah pokoknya akrab banget lah, sudah baik sekali. Singkat cerita, anak tersebut, teman saya itu adalah anak laki-laki satu-satunya dibanding semua saudara-saudaranya. 9, Bu, perempuan semua. 9 perempuan semua, 1 laki-laki. Ini yang paling disayang. Kabeh apapun beli untuk dia. Yang lain tidak boleh. Dia itu anak di tengah, Bu. Dia punya adik-adik. Dia punya kakak. Kalau sama kakak, saya nggak heran. Tapi kalau adik-adiknya, Bu, yang perempuan-perempuan itu pun disuruh ngalah. Suruh ngalah, Bu. Dididik semacam itu. Disuruh ngalah. Ini buat emas, ini buat kakak, ini buat emas, ini buat kakak. Kalau wong Jawa kan emas. Buat abang. Kamu jangan. Adik-adiknya. 4 perempuan semua adiknya. Disuruh ngalah, bayangkan. Aku, kok gini? Lalu sampaikan apa yang hadis ini saya ceritakan sama orang tuanya. Lalu orang tuanya pun nangis, kabeh anak dikumpulna, terus nyeluk sepuro. Berlaku adil. Ojo nganti kalian itu menspesialkan satu anak ini. Kudu sing adil. Ya. Untuk memberikan sesuatu itu kudu berlaku adil. Ojo nganti menyisakan dendam hati dalam anak yang tidak merasa disayangi, tidak merasa dicintai. Itu akan ada rasa dongkol, rasa benci, rasa iri, rasa dendam pada hati mereka. Dulu saya juga nggak pernah diperhatikan. Dia saudaraku yang kakak yang selalu diperhatikan, kakak yang selalu dikasih. Sekarang ternyata saya yang paling sukses di antara anak-anak yang lain. Jorna, teman-teman, wong tua model apa? Itu, Bu, yang dikhawatirkan. Anak sing disia-sia ternyata adalah anak yang paling sukses di antara anak-anak yang lainnya. Wah, balas dendamnya anak lebih kejem. Itu yang tidak diharapkan. Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adillah kepada anakmu semuanya. Ojo nganti belaka kasih. Qala faraja faradda atiyata. Maka perawi ini, penulis ini meriwayatkan faraja faradda atiyatahu. Maka mengambil kembali yang telah diberikan karena tidak berlaku adil.
Nah, kecuali sudah berlaku adil, semuanya itu dikasih, hanya gara-gara dia itu anak dari bukan yang dikandungnya, lalu dia diadukan, ini juga persoalan. Kan persoalan Bu biasanya punya 2 istri atau 3 istri atau 4 istri misalkan. 4-empatnya misalkan. Atau ya, kalau 4-empatnya itu susah lah. 2, saya kasih contoh 2. Indonesia banter-banter ya cuma 2 lah ya. Yang satu punya 3 anak. Istri terakhir punya anak 1, sama seperti yang kasus ini. Kalau 3-tiganya dikasih, ya, 3-tiganya dikasih, lalu yang satu ini pun dikasih, ibu dari yang 3 ini orang terima misalkan. Loh, itu kan, misalkan gitu, itu kan kenapa? Mbak ketika itu. Padahal dia pun darah dagingnya, keturunannya. Bapak kandung loh ngasih sama anak, kan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Walaupun tidak serumah gitu loh. Merasa dia itu bagian dari anaknya, maka dia pun tetap dikasih atau dapat jatah. Sama seperti ketiga anaknya. Nah ini yang bermasalah, berarti yang bermasalah adalah ibu dari 3 orang tersebut. 3 anak orang tersebut. Pengennya cuma anaknya sendiri yang dapat jatah atau dapat hibah atau dapat hadiah dari suaminya dengan tidak memikirkan anak yang lain yang notabene adalah anak kandung dari bapaknya, dari suaminya. Ora ridho emak ojo misalkan. Enggak boleh, Bu. Ya. Enggak boleh. Fattakullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adil terhadap semua anak-anakmu. Ya. Kitabul Faraid dulu. Ya, siapa? Al-wadiyatu. Utawi kiku nerangaken wadiyah titipan, Bu. Dititipi. At-targhibu fi hifdhiha wa targhibu minal khiyanati fiha. Utawi kiku ndemenake ing dalem reksa wadiyah titipon wa targhibu lan medeni minal khiyanati saking khianat midrani fiha ing dalem wadiyah. Qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Satuhune Allah iku ya'muru merintah sapa Allah kum ing sira kabeh an tu'addu ing nyentah mehna sira kabeh al amanati ing pira-pira amanah ila ahliha marang ahli amanah. Allah menyerukan untuk menyampaikan amanah yang dititipinya. Kamu dititipi, ini dijaga, tolong kasihkan ke A misalkan. Dijaga, Bu. Sampaikan itu kepada ahliha, marang yang punya. Ojo diumpetna, jangan nitipe 500, tekone 350. Enggak boleh, Bu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam adil amanata ila manit tamanaka wala takhun ma khonaka. Becik sira al amanata ing amanah ila man marang wong ya tamanaka
kang percaya sapa man ka ing sira wala takun lan aja khianat sira man ing wong anaka kang khianat sapa man ka ing sira. Jangan memberikan amanah kepada orang yang pernah berkhianat, Bu. Ya, yang pernah bikin kecewa, pernah bikin cedera dan lain sebagainya. Sampaikan amanah itu kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya. Ojo nganti kejadian yang serupa itu terulang kembali. Ya kecuali kalian luah-luih ya orang masalah. Sekalian ngetes kejadian benar-benar stopat apa durung. Kasih kepercayaan kembali. Biasanya itu satu pemaafan, dua penutupan, satu peringatan, dua pemaafan, tiga penutupan. Umumnya dalam dunia bisnis itu 3 kali, Bu. Ya, dalam dunia bisnis itu ada 3 kali ampunan. Pertama peringatan, tak peringati, jangan nganti ngulangi neh yo, no, tak modalin neh. Ternyata khianat lagi, pemaafan. Yang kedua, oke, saya maafkan. Mungkin ini adalah kelalaian. Oke. 3 kali mengulang kejadian yang sama, tutup wis, Bu. Ya. Penutupan selesai, Bu. Sebaik apapun dia sudah nggak usah percaya lagi. Bisnis loh, saya bilang bisnis. Dalam dunia bisnis. 1 peringatan, 2 pemaafan, 3 penutupan. Umum gitu loh. Ya. Dan jangan kamu itu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ojo dendam, Bu. Ya, wala takun man khonaka, dan jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Oh, ini anjuran supaya kita nggak boleh dendam, Bu. Ya, jangan mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Dulu dia itu berkhianat. Lalu moro-moro jenengan itu diberikan sesuatu atau dititipi sesuatu sama orang lain, disampaikan kepada orang yang pernah mengkhianatimu. Ini betulan dulu dia itu berkhianat kepadaku. Dulu dia itu mengambil sesuatu tanpa haknya. Giliran mumpung nenek kesempatan, kau dititipi tapi tidak kau sampaikan. Itu namanya balas dendam, Bu. Ya. Nabi wanti-wanti wala takun man khonaka, ojo nganti kalian itu khianat marang wong sing pernah mengkhianatimu. Karena balas dendam itu tidak baik dan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Yang ada adalah menggerogoti hatimu, kebencianmu itu makin menjadi. Ya, berarti awakmu durung berdamai terhadap dirimu sendiri. Kamu belum bisa berdamai terhadap dirimu. Wong sing durung iso damai dengan dirinya, mesti wong kowe mau bakalan rasa ora penak uripe, Bu. Orang yang belum berdamai terhadap dirinya sendiri, maka dia akan mudah terombang-ambingkan oleh keadaan, Bu. Ya, jadi orang yang belum berdamai karo awake dhewe, Bu, itu akan mudah terombang-ambingkan. Berbeda dengan orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Kabeh kejadian apa wae sing awake dhewe ngalami ora bakalan ngaruh marang kesenangan, kebahagiaan ning awake dhewe. Mesti seneng uripe, Bu. Kelangan pun seneng. Orang yang sudah berdamai ya, orang yang sudah berdamai, saya kasih contoh. Ketika ada seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, artinya dia itu tahu man arafa nafsa faqad arafa rabbah, ngerti awake dhewe, ngerti sapa pangerane, ngerti kabeh sing awake dhewe, ana ning awake dhewe, kabeh kowe mau adalah titipan
Kita dalam dilahirkan nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Udo. Telanjang kita itu dilahirkan. Kok moro-moro iso duwe A, duwe B, duwe C. Umai magrong-magrong. Ya, bojone mau bolong. Kendaraannya apik-apik misalkan. Tapi dia sudah berdamai terhadap dirinya sendiri. Terus ngerti awake dhewe kowe makhluk. Tapi makhluk orang dia ini hak ning awake dhewe. Sebab hak pendekane Gusti Allah kelangan, Bu. Duitnya hilang, motornya hilang. Dia tetap alhamdulillah tugasku sudah selesai. Sampai di sini tugasku untuk menjaganya. Orang kelangan, orang rasa kelangan, Bu. Tapi ya ilmunya tingkat dhuwur lah ya. Awake dhewe ya ora iso ngono. Tapi saya coba sekedar cerita gitu loh. Ora kabeh cerita aku kudu dilakoni, Bu. Ora kuat kita itu. Kita itu makomnya kasbi, ora kuat. Tapi ini cerita, ini ilmu. Alhamdulillah tugasku sudah selesai untuk menjaganya. Kan itu amanah, titipan dari Allah. Suruh kita jaga. No, pakai motor. Jaga, dijaga. Hilang, berarti sudah sampai di situ. Penjagaan kita terhadap barang tersebut sudah selesai karena sudah hilang. Jadi yang dirasakan itu tetap kesenangan, Bu. Orang bakalan sedih, aduh motorku hilang piye iki. Enggak, Bu. Kalau motormu merasa hilang berarti kau merasa punya hak atas motor tersebut. Ya, punya hak gitu loh. Sedangkan orang yang merasa punya hak maka siap-siap merasa kehilangan, itu pasti. Tapi kalau ada orang yang merasa dititipi lalu diambil kembali kepada yang punya, dia itu tetap merasa bebannya malah berkurang, Bu. Amanai berkurang. Ya kan? Nah, itu orang yang sudah berdamai terhadap dirinya sendiri. Tapi lagi-lagi saya sampaikan sebagaimana Rasul itu wanti-wanti wala takun man khonaka ojo nganti jenengan kue dendam khianat marang wong sing pernah mengkhianati. Bojomu khianat, lalu kau balas khianat. Bojomu selingkuh, balas selingkuh, ojo. Balas dendam yang terbaik adalah memperbaiki dirinya sendiri. Wan Anis radhiyallahu anhu qol ma khatabakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qal la imana liman la amanata lahu waladaina liman la ahdailahu. Tidaklah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada rasa keimanan sama sekali bagi yang tidak amanah dalam dirinya, dan tidak ada rasa keagamaan sama sekali bagi orang yang dapat menyempurnakan janjinya. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salim murattab barakatuh kulli sahabat Rasulullah alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'mal fi musidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil
hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli sirri wad dhair. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan akhiran zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa abatan wa amalan sholihan wa adah. Allahumma ahyina bihayat wa mitna bimauti syuhada wa ahsurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa dakhinal jannata mal anbiya alaihim wassalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz.